setiap tahunnya menghasilkan 92 juta. Guys, kalian sadar nggak sih sekarang itu tekstil tuh makin besar kan? Tapi limbahnya juga makin banyak. Kalian lihat deh, di media sosial tuh banyak banget tau. Iya, aku pernah lihat di berita, itu katanya limbah tekstil itu penyumbang sampah terbesar di Indonesia loh. Iya kan? Bener banget, apalagi kan kadang kan pabrik atau konveksi kan main buang aja mereka sisanya ini si bahan baku mereka kan. Padahal kalau dipikir-pikir juga masih pada bagus-bagus gak sih kainnya? Ini masalahnya orang kan mikir kalau bahan sisa kan pasti jelek nggak sih? Nah, aku juga sebenarnya mikir gitu, tapi coba deh kalian pikir lagi. Kalau misalnya limbahnya kita olah dengan baik, pasti bisa jadi barang baru kan, jadi barang yang lebih bagus lagi kan, nggak terbuang sia-sia gitu. Aku punya ide nih, gimana kalau kita coba buat barang baru dari kain perca itu? Maksudnya kayak usaha gitu? Nah betul, jadi kayak kita buat usaha kecil-kecilan aja dulu sambil membantu mengurangi limbah tadi. Aku sih tertarik bagian desain, soalnya tuh banyak banget model yang bisa dibuat dari kain sisa. Emang biasanya bisa buat apa aja? Bisa dibuat tas, topi, atau baju. Kalau dipasarkan dengan konsep ramah lingkungan sih menurutku banyak ya peluangnya. Iya, apalagi kan orang-orang mulai peduli sama isu lingkungan. Yap, betul. Jadi kita nggak cuma jual produk aja, tapi kita juga bisa mengurangi limbah tekstil tadi kan. Jadi mulai aja yuk. Tapi tunggu deh, kalau kan mau diseriusin kan, mau jadi usaha. Terus masalah bahan baku gimana tuh? Kalau bahan baku sih, sisa kain perca itu kan banyak sih. Kita bisa ambil di konvensi atau dijahit sih. Terus dari pemasarannya gimana? Kalau menurutku ya kita bisa mulai dari media sosial sih. Sekarang kan lagi ngetren juga tuh. Iya, kayak di Instagram atau TikTok mungkin, apalagi kalau kita kasih tahu proses pembuatannya. Oh, jadi kayak before after gitu. Iya, dari kayak awalnya kain perca jadi tas atau baju gitu. Wah, ini bagus tuh kan, apalagi orang-orang kan seneng lihat konten-konten makeover gitu kan. Aku juga bisa sih buat desain beda-beda tiap produknya. Justru itu yang jadi keunikan kita karena desainnya beda-beda itu tadi kan. Berarti konsep usaha kita fashion yang ramah lingkungan. Yap, betul. Jadi kayak sejenis sustainable fashion gitu. Produknya juga kita bisa buat terbatas sih, karena kan kain perca itu beda-beda kan. Bener, apalagi kan jadi limited edition kan nanti. Nah, bagus tuh, bisa jadi branding. Kayak itu kan kita bisa kerjasama sama penjahit lokal nggak sih? Betul, jadi kita bisa bantu masyarakat juga kan buat mereka merupakan kerja baru gitu. Aku suka itu. Kalau semua konsepnya sudah ada, sekarang kita tinggal cari nama usahanya. Jadi, nama yang ada hubungannya dengan kain dan juga bahasa Indonesia mungkin. Iya, biar kerasa unsur lokalnya gitu kan. Aku ada ide nih. Gimana kalau kita pakai namanya itu Cakra Wastra Nusantara? Emang artinya apa? Nah, jadi kalau cakra itu artinya siklus atau perputaran, sedangkan wastra itu artinya itu dari bahasa Sanskertnya kain. Dan Nusantara kan kalian tahu sendiri kan itu lokal banget kan bahasanya. Jadi kayak nama itu gimana? Jadi filosofinya itu kain yang terus berputar dan dimanfaatkan Yap, lagi ya. betul. Wah, cocok itu sama konsep kita. Berarti kita ngolah kain lama jadi produk baru gitu? Yap, gitu konsep kita. Oke, jadi karena perusahaannya kan udah ada. Terus sekarang kita mau nentuin buat bagian tugasnya gimana? Oh iya, boleh tuh biar lebih terarah juga. Tapi sebelumnya kita tentuin dulu siapa buat ini. Kalau Andini gimana? Setuju nggak kalian? Setuju sih. Oke, kalau gitu aku mau bagi tugas kalian dulu ya. Kalau menurut aku ya buat Ria, kamu lebih fokusin ke desain produknya aja dulu, aman kan? Dan nanti aku buat beberapa contoh dari desain produk dari perca. Oke, kalau misal Chandra, kamu di bagian bahan baku dan produksi gimana? Aman nggak? Aman, nanti aku cari supply dari konveksi-konveksi sama pabrik-pabrik terdekat. Terus kalau misalnya Niki bagian pemasaran, bisa nggak? Bisa, aman-aman. Berarti aku nanti urus Instagram, TikTok, sama promosi produk. Iya, betul. Kalau aku bisa bantu di strategi sama rencana pemasaran itu. Oke, boleh. Berarti sekarang kita kan udah nentuin semua tugas masing-masing kan? Gimana kalau kita langsung aja eksekusi tugas kita? Oke. Guys, aku udah buat logonya nih. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Setuju. Oke, terus aku juga udah buat visinya sih. Kalau menurut aku ya, visinya itu menjadi perusahaan fashion sirkular termuka di Indonesia yang mengolah tekstil Nusantara menjadi produk berkualitas tinggi. Gimana menurut kalian?
Ada tambahan nggak? Sudah cukup. Oke, itu aja ya berarti ya. Ini aku udah buat strategi buat PT Cakrawastra Nusantara. Aku bacain ya. Oke. Jadi yang pertama, ini ada strategi diferensiasi. Yang pertama ada unique design, yaitu memanfaatkan keunikan kain perca untuk menciptakan produk limited edition. Lalu selanjutnya ada storytelling, yaitu melampirkan label asal-usul bahan sisa untuk memberi nilai emosional. Lalu selanjutnya yang kedua ada strategi pemasaran dan layanan. Ada digital pricing, yaitu membuat konten behind the scene dan katalog digital yang accessible. Lalu selanjutnya ada kolaborasi dan event, yaitu bekerja dengan eco-influencer dan aktif mengikuti bazar sustainable. Selanjutnya ada customer engagement, yaitu program custom product atau open PO dan workshop untuk menjahit bulanan untuk membangun komunitas. Lalu selanjutnya yang ketiga ada strategi operasional dan SDM. Nah, di sini ada skill upgrading, yaitu pelatihan desain dan teknik jahit rutin bagi tim agar tetap relevan dan tren. Lalu selanjutnya ada social impact, yaitu pemberdayaan ibu rumah tangga dan penjahit lokal dalam proses produksi. Lalu selanjutnya ada quality control, yaitu standar seleksi bahan yang ketat untuk memastikan produk tetap kuat dan estetik meski bahan berbahan limbah. Gimana? Kalian ada tambahan atau enggak? Kalau buat aku sih oke ya. Kalau kalian gimana? Aku juga oke. Kalau untuk strateginya ditambahin eco packaging itu gimana? Itu maksudnya kayak ganti plastik jadi bahan ramah lingkungan gitu. Gitu. Boleh sih, boleh. Gimana kalau menurut kalian? Kalau aku sih udah sesuai ya. Udah sesuai. Oke. Oke, aku tambahin ya. Kalian ada tambahan lain? Udah sih kalau aku. Guys, lihat nih, aku baru aja dapat lumayan nih kain sisa dari konveksi. Coba kalian lihat ya. Bagaimana menurut kalian? Halo Ibu, apakah bisa jahit baju dari kain perca? Baik, tapi sebaiknya kita ketemu dulu ya untuk lihat bahan dan desainnya. Baik Ibu, saya sudah siapkan desainnya. Apa bisa langsung ketemu hari ini? Baik, kita langsung ketemu aja ya di Six Tyler. Guys, aku kan ambil baju dari penjahit nih. Coba deh lihat. Ih, keren banget. Wih, keren banget, dari kain-kain sisa bisa jadi gini ya. Iya, jahitannya juga rapi ya sih. Kalau dipasarin dengan konsep yang bagus, pasti banyak yang tertarik nih. Iya bener banget, ya aku setuju, keren banget.